Lari, pergi dia. Lapo sih kok kudu nanggon iku? Bu, enten Nur kali kanca-kanca liyane. Pareng nggih, Bu. Widya berangkat KKN. Kalian lah ngerti sih. Kita iki di desa orang. Ikut tanduni kamu bersekutu sama jin. Kayaknya tempat yang kita pilih ini gak beres. Kan kamu yang pilih tempat ini, ha? Bukan tempatnya yang salah. Di sini ayo dong. Kamu dawuh sing paling kutunggu. Untuk memperingati kesembuhan ibu, besok Bapak mau ngajak kalian jalan-jalan. Kamu pernah ngerasa aneh gak sih sama aturan Bapak? Kenapa darah ibu gak dibersihin aja? Mas Yoga kan tahu Bapak nggak suka kita tanyain itu. Pasti gara-gara aturan Bapak juga. Ibu jadi gak bahagia sampai bunuh diri. Sejak ibu meninggal, aku jadi kayak kehilangan Mas Yoga. Aku sama Bapak udah sepakat buat bawa Mas Yoga ke psikiater. Apain dulu ibu? Kalau ada cara untuk gantiin ibu kalian, Bapak bakal lakukan, yuk. Gimana obat antidepresannya? Berhasil atasin kecemasan kamu? Apa yang kamu takutin? Aku tahu rahasia Bapak. Sekarang masih yakin kamu sudah cukup dewasa buat tahu siapa Bapak sebenarnya. Tidak ada yang perlu ditutupin, Pak. Kita sudah tahu. Bapak yang harusnya mati. Bapak enggak. Oh, sampai dokter baru di kampung kita ini ya. Ini Sukma, lengger desa Pegeralas. Berarti penari lengger kie adalah sebuah anugerah. Tidak semua orang bisa menari dengan indah. Dan bagi yang sudah diberi anugerah, pasti ada pesona tersendiri. Tabungan lo habis. Emangnya lo maksa? Kan gue juga yang mau. Kayaknya gue mau pergi seminggu deh. Mana? Orang tua itu gak terlalu penting. Ya tapi kan sebenarnya lo tahu mereka siapa. Iya sih. Apalagi kalau orang tua ninggalin harta banyak. Ya, Bang, desa itu tuh desa terpencil, Mbak. Nggak ada apa-apa. Gede banget rumahnya. Sini kok banyak banget ya kuburan anak kecil. Kamu kesalahan yang harus aku hapus. Dua orang ini, saya tidak mau mereka bersatu, Bli. Kamu ini kan mau nikah untuk masa depan kamu, bukan untuk melihat masa lalu kamu. Yakin kamu mau nikah sama Niko? Kamu tahu kan, Niko itu bukan orang asli Bali. Kemarin aku ngalamin hal aneh. Aku berada di sebuah malam kecil, dan di situ aku ketemu waktu itu. Kamu tahu kan, ini malam Kelajeng Kliwon. Aku akuin, aku nggak putus dari dia, tapi aku nggak lari dari dia. Kenapa kamu rahasiain semuanya sama aku? Masih banyak kan yang kamu sembunyiin? Gapet nih! Ini waktunya makhluk keluar dari alamnya, alam Niskala. Rangga,
Tante tahu tentang Kando? Apa ini? Untuk jaga-jaga. Aku percaya mustika ini bisa lindungi kamu. Kamu harus membebaskan dia. Kamu harus datangi tempat Rangga. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami ingin mereview film yang sudah kami tonton dan menjelaskan tentang kearifan lokal yang terdapat di dalam film tersebut. Dan video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas dari dosen pemampu, yaitu Bapak Muhammad Kamaludin. Dan saya sendiri, perkenalkan, nama saya Muhammad Sabik Imron dengan NIM 230211092 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Dani Firmansyah dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 230211020. Perkenalkan, nama saya Widi NIM NIM 230211016. Perkenalkan, nama saya Dezira NIM 23002111009 Prodi Komunikasi. Nama saya Stani Salsalabila dengan NIM 230211050 Prodi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Zakira Sintia Ananta dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 230211045. Baik, saya akan menceritakan tentang film horor yang berjudul KKN Desa Penari. KKN Desa Penari ini menceritakan tentang 6 mahasiswa yang pergi ke tempat terpencil untuk melakukan KKN. Di dalamnya terdapat karakter yang bernama Nur, Widya, Ayu, Anton, dan juga Bima. Konflik yang terjadi dalam film ini dimulai ketika Bima memasuki daerah terlarang yang sudah dilarang oleh penjajah di sana, dan Widya juga mengikuti Bayu karena penasaran. Kearifan lokal yang terdapat dalam film ini berada di penengah menuju akhir cerita, yaitu di sana terdapat musik gamelan serta tari gandrung ketika Widya tengah dilantik menjadi penerus pada Rawamangun. Karena telah melanggar adat kesusilaan di daerah teritori pada Rawamangun. Berikutnya, tari gandrung ialah sebuah tari kreasi baru karya R. Yuyun Kusumadinata yang ditemukan pada tahun 1978. Sedangkan iringan musik gamelan diperkirakan ada sejak tahun 404 Masehi. Busana yang dikenakan pada tari gandrung ialah baju yang terbuat dari beludru dengan warna hitam, kemudian baju tersebut dihias dengan ornamen kuning dan manik-manik mengkilat serta berbentuk leher botol yang melilit pada bagian leher hingga dada. Makna tari gandrung adalah sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setelah panen. Baiklah, kemudian dianggap kematian mengisahkan sebuah keluarga Nahiyah yang didirikan dari Bapak Suryo, Ibu dan Yoga Nahiyah. Kisah berulang saat Nahiyah dan Yoga mendapatkan sang bapak yang masuk ke dalam suatu ruangan dengan sebuah ruangan tersebut jatuh dari di dalamnya terisi kepala kambing. Setelah merobeki sang bapak, tak lama kemudian sang ibu tewas secara mengenaskan di tahun 2002. Setelah kematian sang ibu, Nahiyah dengan Yoga sering mengalami kejadian teror dari makhluk halus yang menyarankan jahat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan review tentang tarian Lenggapau. Satu persatu warga desa penggerak mulai menghilang secara misterius di saat yang sama seorang Dok dan Reva dipindah dari kota dari juga seorang penari lengger, Sunda Dela, sedangkan menjalani ritual untuk menerima indah. Kreatifan lokal. Tarian lengger maut
sebuah ritual yang dilakukan ketika menyambutkan pendatangan baru. Tradisi ini bisa disebut tarian lenggeng, dan tarian lenggeng ditemukan di Jawa Tengah, berlokasi Banyumas pada tahun 1755. Lagu yang digunakan tarian lenggeng, Gempala, Gempelang, Jawa, Karang Tengro, yang digunakan busana tarian lenggeng. Makna busana yang tarian lenggeng yaitu nekat, kain, jaring, dan sempur. Busana Jawa Tengah. Makna tarian lenggeng adalah bentuk cara bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa agar hasil panen yang diterima selalu dilimpahkan luas. Berikutnya. Oke, saya akan mereview film horor yaitu Perempuan Tanah Jahanam. Perempuan Tanah Jahanam menceritakan kisah perjuangan dua sahabat wanita yang bernama Maya dan Nini. Dua orang sahabat yang bertahan hidup di kota sebagai petugas gerbang tol. Mereka berdua hanya memiliki satu sama lain. Kehidupan tidak pernah mudah dan selalu menemui kegagalan. Insiden penyerangan yang dialami Maya saat bekerja di gerbang tol ternyata membawanya ke babak baru kehidupannya. Ia mendapatkan informasi bahwa mungkin memiliki warisan yang ditinggalkan oleh keluarga di desanya. Maya dan Nini akhirnya bertekad menuju kampung tempat asalnya dulu, Desa Arjosari. Namun sampainya di sana, Maya dan Nini hanya menemukan sebuah rumah besar yang kosong dan nampak menyeramkan. Desa itu nampak aneh dan tak wajar karena ada begitu banyak makam anak-anak. Warga desa juga nampak tidak senang dengan kedatangan Maya dan Nini. Hingga pada suatu hari ketika Maya hendak mencari makan, Nini didatangi oleh dua warga Sukarni Sabdani, kepala desa sekaligus dalang terkenal di desa itu. Mereka mengatakan bahwa rumah besar yang ditempati Nini itu adalah milik pewaris yang bernama Rahayu. Tanpa pikir panjang, Nini pun mengaku sebagai Rahayu. Namun naas, ini dijebak oleh mereka dan dibunuh secara kejam oleh Nyi Misri, ibu dari Ki Saptadi. Ini disembelih, kemudian tubuhnya diguliti dan kulitnya dijadikan wayang kulit. Pembunuhan ini dilakukan sebagai ritual untuk menghilangkan kutukan yang menimpa desa itu. Kutukan ini terjadi di desa itu dijelaskan oleh Rati, pemilik rumah makan yang nampak baik serta menerima kedatangan Nini. Ia menjelaskan bahwa rumah tua yang didatangi Maya adalah milik Dono Wongso. Ia adalah seorang juragan dan juga dalang, namun anaknya dikutuk sehingga lahir tanpa kulit. Ia melakukan perjanjian dengan iblis agar anaknya yang lahir tanpa kulit bisa sembuh. Nah, di dalam film Perempuan Tanah Jawa ini terdapat kearifan lokal, yaitu wayang kulit. Wayang kulit adalah bentuk tradisional dari kesenian wayang yang aslinya ditemukan dalam budaya Jawa di Indonesia. Narasi wayang kulit seringkali berkaitan dengan tema utama kebaikan melawan kejahatan. Dalam kepercayaan dan sastra Jawa, wayang kulit diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga yang merupakan sebagai anggota Wali Songo dan merupakan keturunan bangsawan Ponorogo, Arya Diraja. Kanjeng Sunan Kalijaga melihat masyarakat Indonesia terutama masyarakat suku Jawa yang menggemari pertunjukan wayang beber. Dalam Islam, melukis di atas kertas dianggap haram. Maka dari itu Kanjeng Sunan Kalijaga memodifikasi bahan material dari karakter wayang yang semula-mula terbuat dari daluang, kertas, panoragan, dan diganti menggunakan bahan dasar kulit sapi atau kerbau. Selain itu juga wayang kulit digunakan sebagai syiar agama Islam dalam budaya tradisional. Bukan itu saja, di dalam film Perempuan Tanah Jahanam juga terdapat delman. Delman adalah kendaraan tradisional yang beroda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin, tetapi menggunakan kuda sebagai pengakinya. Variasi alat transportasi yang menggunakan kuda antara lain adalah kereta perang, kereta kencana, dan kereta kuda. Saya akan menceritakan alur tentang film horor Kanjeng Kliwon. Film horor Kanjeng Kliwon itu menceritakan tentang cinta segi empat antara Niko, Agni, Wijaya, dan Dayu Ayu. Yang awal mulanya Niko dan Ayu yang sempat ingin menikah, tetapi Niko dengan Ayu
Cerita horor Kanjeng Kliwon itu menceritakan tentang kisah cinta segi empat antara Niko, Agni, Wijaya, dan Dayu Ayu yang awal mulanya Niko dengan Dayu Ayu yang sempat ingin menikah tapi Niko belum siap dan belum mapan dengan karirnya. Ceritakan sinopsis dari Kanjeng Kliwon. Kanjeng Kliwon itu menceritakan tentang cinta segi empat antara Niko, Agni, Wijaya, dan Dayu Ayu yang mulanya Niko dengan Dayu Ayu yang sempat ingin menikah tapi Niko belum siap dan baru memulai karirnya. Setelah diperintah ayah Dayu Ayu, Niko memulai karirnya dengan fotografi. Dia pergi merantau ke Jakarta. Setelah beberapa tahun, Niko kembali ke Bali untuk mencari Dayu Ayu. Setelah mencari Dayu Ayu, Niko tidak mendapatkan hasil. Di suatu rumah sakit, Niko bertemu dengan Agni. Dan setelah menjalani beberapa bulan lamanya, mereka berdua mempersiapkan pernikahan mereka. Ternyata Dayu Ayu muncul lagi dan dia ingin melanjutkan hubungan dengan Niko. Tetapi Niko tidak mau karena Niko sudah terlanjur mencintai Agni. Akhirnya Dayu Ayu tidak terima dengan pernikahan Niko dan Agni. Dayu Ayu datang ke rumah Wijaya untuk meminta bantuan agar pernikahan Niko dan Agni tidak terjadi. Ini saya akan menjelaskan kearifan lokal dari cerita film horor Kanjeng Kliwon. Yang pertama, upacara ngaben. Upacara ngaben adalah pembakaran mayat. Yang kedua, baju adat. Yang ketiga, jimat mustika, kepercayaan untuk menjaga dari roh jahat. Yang keempat, keris Bali. Yang kelima, pewaris Simolek. Pewaris yang tidak boleh menikah dengan orang luar Bali. Yang keempat, Rande. Ia adalah ratu dari segala kejahatan dalam kepercayaan Bali. Yang keenam, Ngebanten, sembahyang yang dilakukan di pagi hari. Yang terakhir, Bli, panggilan untuk orang Bali yang lebih tua yang dikenal dengan ungkapan Bli, panggilan untuk menyapa orang Bali yang lebih tua atau dikenal dengan kakak laki-laki. Yang terakhir, rumah adat. Oke, baik. Ini. Nanti. Tradisi bertani dan di desa Majalajaya, Kecamatan Krakatau, Kabupaten Purwokerto, dibuat gelar dokumenter oleh Badan Pelestarian Nilai Budaya BPD Jabar. Tradisi bertani di desa itu menghadapi ketahanan pangan rawan embun dilalui tempat mencetak padi sehingga cara tanam padi misalnya mengalami dengan cara menipu dokumenter tentang kearifan lokal pertanian warga ini dikemas dengan konsep sinetron bergerak horor. Oke, terima kasih semuanya. Itu adalah review film dari kelompok kami. Ya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.